Saya pas nge-MC tuh waktu itu. Nah, celakanya adalah si gebetan saya ini dia jalan sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Agripedia, kembali lagi dengan kami di program AgriSphere Podcast. We Learn Grow Together. Gimana nih kabarnya Sobat Agripedia di rumah? Lagi ngapain sih? Apalagi ngerjain tugas? Kan kita udah masuk kuliah nih ya nggak Nisa? Udah masuk kuliah, terus apa teman-teman lagi dikejar-kejar deadline? Waduh, susah ini kalau lagi dikejar deadline. Semoga kami akan menghibur teman-teman semua di program kali ini. Kami akan membahas banyak hal-hal menarik lagi yang bakal bikin kita tumbuh kembang kembali. Oke Nisa, udah lama ya nggak ketemu ya? Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemarin libur 2 bulan, kemarin puas banget, tapi belum ada semangat nih buat kuliah. ya, bener banget. Ya, kayak kurang, aku juga ngerasa kurang sih liburan. Kalau masalah liburan nggak pernah habisnya ya, rasanya kurang terus. Pas masuk kuliah tuh buat ngumpulin semangat itu susah banget. Nah, kali ini buat Sobat Agripedia, buat Nisa, buat aku juga ya di sini kita bakalan diberikan pantikan-pantikan. Kita bakalan dikasih motivasi sama anak muda berprestasi, ganteng lagi. Nah, anak muda berprestasi dan ganteng. Nah, kita bakalan kedatangan bintang tamu yang sangat menarik. Kita sambut nih, bahas Mifardianata Pratama Putra. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Halo teman-teman semua. Boleh duduk? Iya. Siap. Saya kira berdiri tuh. Oke. Nah, teman-teman ganteng kan? Siap. Mas Mip ini merupakan seorang direktur di kampus UNU Yogyakarta di bidang talent development ya Mas? Betul, pengembangan talenta. Pengembangan talenta. Nah, yang nggak punya talenta yuk kita kembangin sama Mas Mip. Boleh. Nanti konsultasi gratis ya. Kita konsultasi gratis nih di UNU Yogyakarta. Nah, Mas Mip ini juga seorang sarjana muda yang lulus di usia 23 tahun ya Mas? 22 tahun. 22 tahun? Ya. Wow, muda banget ya Mas? Muda banget. Seumuran lah ya kita. Bener ya? Seumuran ya? Kalau kayaknya seumuran. Oke. Seumuran ya. Jadi Mas Mifardianata ini enaknya manggilnya apa nih? Mas Mif boleh. Mas Mif ya, Mas Mif ya. Jangan panggil Pak atau Om atau D gitu ya. Karena masih Karena lagi masih muda ya. Iya, masih semangat. Jiwa mudanya masih kelihatan dan memang masih muda. Nah, Mas Mif ini merupakan salah satu sarjana di bidang elektronika instrumentasi. Betul, elektronika instrumentasi. Di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Indonesia. Betul. Dengan IPK lulusnya itu di 3,77. Betul, 3,77. Wah, ini tahu banget ya. Ini tahu dari mana nih? Apa? Stalking. FBI ini kayak FBI stalking ya. Udah melebihi ini ya. Ya, stalking. Dan Mas Mim ini juga mahasiswa berprestasi di fakultasnya, satu dari 2.500 lebih mahasiswa. Ini emang hafal banget ya. Iya, kok dari sekian banyak itu cuman Mas yang keluar dari itu? Iya, cuma saya. Keren ya, kalau jadi orang berprestasi bisa menonjol di situ. Waduh. Dari 2.500 orang lebih. Iya, benar. Dan prestasi Mas Mim ini juga ada di bidang internasional, nasional, juga sering jadi speaker ya Mas? Sering jadi speaker juga. Aktif di organisasi juga? Organisasi juga aktif. Waduh, Mas Keren. hidup itu cuma itu kesibukan. Ada tempat waktu tidur gak? Ada. Pasti ada kalau itu. Keren banget. Tidur di sekre saya biasanya. Anak organisasi banget ya, tidur Benar, sampai benar. tidur di sekre ya. Oke. Jadi pengen tahu nih Mas, jadi anak muda yang berprestasi nih, gimana sih? Tolong ceritain sedikit dong tentang Mas Mip dari awal pendidikannya, mungkin dari SD bisa. Waduh, dari SD. Dari SD. Dari saya SMP bayi aja, juga. saya bayi lahir di mana gitu ya. Ya, lahir jadi mana gitu. Siap. Tapi boleh dong ceritain dikit dong buat Sobat Agripedia nih tentang Mas Mip, kok bisa jadi mahasiswa berprestasi di
di umur segitu terus lulus dengan tepat waktu juga dengan nilai yang bagus lagi di Universitas Gadjah Mada. Oke, oke. Monggo. Siap. Halo sobat, apa namanya? Agripedia ya? Iya, Ya, teman-teman salam Agripedia. kenal teman-teman, salam hormat. Terima kasih sudah diundang ke podcastnya. Keren, luar biasa, persiapannya luar biasa. Mas siapa tadi namanya? Sorry. Sobirin. Mas Sobirin sama Mbak Nisa. Nisa ini juga keren ya, pembawaannya supel, ramah, aktif, dan lain sebagainya. Jadi aku Mif Ardianata, bisa dipanggil Mif, dan di UNU Yogyakarta, diamanahkan oleh Mas Rektor, jadi Direktur Pengembangan Talenta, Direktur Termuda dan Pimpinan Termuda, usia baru 23 tahun. Oi. Tepuk tangan dong. Oke, terus mudah banget. Jadi saya baru lulus tuh tahun lalu, teman-teman. Saya masuk 2019 di UGM, 2023 saya lulus, 2024 saya ditarik Mas Rektor ke sini untuk bantu-bantu. Dan mungkin selama kuliah dulu kali ya, nanti baru kita flashback lagi ke belakang. Jadi selama kuliah, bener kata sorry tadi siapa Mas? Sobirin. Mas Sobirin tadi, saya punya banyak prestasi, total ada 15 prestasi internasional, 34 prestasi nasional, terus 55 kali jadi pembicara, ikut 9 organisasi, terus kemudian 4 kali exchange ke Amerika, ke Cina, Korea Selatan, ke Spanyol, terus kemudian apa lagi? Punya 2 startup, ada CV, ada PT, kayak gitu sih. Sampai lupa. Terus- saking banyaknya. saking banyak, Saking banyak sampai lupa. Terus kalau boleh cerita ya teman-teman, pada awalnya kok bisa Mas Mif tuh jadi orang yang sekarang gitu ya, jadi orang yang demikian, mungkin kata orang hebat, tapi bagi saya juga belum sih, masih banyak yang lebih hebat gitu. Jadi semester 1, 2019, saya tuh gondrong teman-teman. Wah. Punya teman gondrong nggak di rumah nih? Punya teman gondrong nggak? Pokoknya yang kayak yang segini. Iya, saya dulu gondrong tuh segini. Wow. Jadi semester 1 saya ngerasa salah jurusan. Dulu tuh saya pengen masuknya sastra gitu. Saya kan orang tua saya tuh dulu sastra semua dua-duanya, sastra UGM. Terus saya dari kecil bacaannya buku-buku filsafat, buku-buku sastra, buku-buku puisi. Secara nggak langsung tuh saya terpapar oleh informasi tersebut gitu. Jadi akhirnya saya pengen masuk sastra, tapi kata orang tua saya yang lain aja gitu, yang ada teknologinya yang bisa buat feature feature studies gitu kan. Sekarang lagi berkembang genomics, berkembang AI macam-macam. Akhirnya saya nggak berani membantah kan, saya iyain aja gitu, ya udah nggak apa-apa. Padahal memang passion saya tuh nulis esai, bikin puisi gitu-gitu. Akhirnya saya ngerasa salah jurusan, terus saya salah arah, saya ngerasa kuliah tuh ya cuman buat formalitas aja gitu. Ini bukan buat ditiru ya, buat cerita aja. Jadi suka bolos kelas, terus kemudian titip absen, terus gak pernah masuk. Saya tuh suka tidur di masjid dulu tuh. Beneran saya nggak bohong. Jadi pada ada kelas pemrograman nih, saya tidur di masjid gitu. Terus tidur di sekre, suka kabur ke kantin gitu-gitulah pokoknya. Semester 1, semester 2 tuh bener-bener parah gitu. Saya juga dijuluki preman fakultas dulu. Wow. Karena saya gondrong, suka bentak-bentak, suka teriak-teriak gitu kan, aktif dan lain sebagainya. Di fakultas Sampai teknologi ya. iya, sampai kating-kating tuh gak ada yang berani sama saya. Waduh. Jadi pernah suatu ketika saya punya gebetan nih, mantan gebetan gitu. Nah, dia tuh dideketin sama cutting saya. Dia juga orang belakang gitu lah, orang yang kayak preman-preman juga. Akhirnya saya labrak dia, cutting saya ini, saya banting HP-nya sampai berkeping-keping gitu. Dan dia nggak berani balas gitu. Karena saking takutnya. Jadi bisa dibayangkan ya, saya menyeramkan apa gitu saya dulu waktu semester 1, semester 2. Cuman kemudian saya berubah pelan-pelan karena mungkin faktor lingkungan juga ya. Pernah dengar nggak sih teman-teman kalau ketika kita kumpul sama 5 orang yang dia penjual minyak wangi gitu, kita bakal ketularan wanginya, dan kita bakal jadi orang ke-6 yang jualan minyak wangi. Tapi kalau kita kumpul sama 5 tukang besi, kita bakal jadi orang ke-6-nya juga yang jadi tukang besi gitu. Jadi untungnya di FMIPA UGM itu lingkungannya apa ya, atmosfernya tuh membangun banget gitu, kompetitif banget. Jadi teman-temanku tuh udah pada dapat beasiswa, udah ikut lomba macam-macam. Akhirnya saya berpikir, kok ya hidupku gini-gini doang gitu kan. Terus plus ditambahkan lagi oleh bapakku sih pada saat itu. Jadi semester 2 malam-malam tuh tiba-tiba bapakku masuk kamar, teman-teman. Aku lagi duduk di kamar gitu kan, di meja belajar, bapakku tuh masuk terus ngerangkul aku gitu. Terus dia bilang, cuma 2 kalimat pada saat itu. Mif, hidupmu selama 5, 10, sampai 15 tahun ke depan, bahkan sampai kamu nanti mati, itu ditentukan dari 4 tahunmu kuliah di UGM. Jadi seriuslah. Cuma 2 kalimat itu. Bapakku langsung keluar kamar, aku langsung gemeteran semua, kayak apa ya, kayak madek gitu loh, kayak oh bener juga ya. Aku selama ini ngapain aja gitu, 2 semester ini. Akhirnya aku bener-bener nangis di situ, aku bener-bener tobat. Akhirnya aku berubah pelan-pelan, ikut lomba macam-macam, mencoba hal baru. Dan itu juga nggak mulus sih. Jadi pertama kali ikut lomba, kan aku nggak punya passion ya, nggak punya basic, coding juga nggak bisa, karena ketinggalan 2 semester kan, ngejarnya susah gitu. Akhirnya aku mikir, apa yang aku punya basic itu? Aku suka ngomong, aku konyol orangnya, aku pinter marketingan gitulah. Aku mulai beralih ke arah bisnis. Ini sesuai ya, agribisnis ya. Lomba pertama kali itu tuh lomba bisnis. Dan itu di tingkat fakultas, di tingkat universitas. Jadi di UGM tuh ada internal incubation untuk teman-teman yang punya bisnis. Kayak gitu. Jadi aku ikut itu, tapi ditolak. Iya, ditolak. Jadi gini, aku mau berubah, aku dari preman, pengen ke arah yang lebih baik. Ditolak sama UGM.
Itu bulan Februari 2021, aku ingat banget. Terus bulan Maret 2021, sebulan kemudian ada kesempatan tingkat nasional, lomba yang sama tapi tingkat nasional. Akhirnya aku coba nekat di situ, evaluasi, akhirnya mewakili UGM deh. Jadi sebulan sebelumnya aku ditolak UGM, sebulan kemudian aku mewakili UGM. Luar biasa kan. Jadi cara balas dendam terbaik itu kayak gitu tuh. Keren. Terus beberapa bulan Keren kemudian banget. dipanggil Menteri Pak Nadiem ke Jakarta, bulan Oktobernya dan lain sebagainya. Jadi awal mulanya memang dari situ. Wow, mantep banget ya Mas. Aku jadi pede ya buat teman-teman yang sering bolos di semester. Aduh, ini mantap jujur ya. Ini buat cerita aja gitu. Ya, buat teman-teman yang sering bolos semester 1, semester 2 cepat tobat ya. Cepat tobat. Cepat tobat. Soalnya Mas Mik juga ada batasannya di semester 1, semester 2. Terus ada bisikan dari orang tuanya. Bisikan dari orang tua. Nunggu bisikan apa baru bisa berubah. Ya, gimana? Mantap kan Nisa itu apa namanya jadi motivasi banget nih bahwa awal itu bukanlah akhir ya Mas. Betul. Dari awalnya gondrong gitu, yang jiwa-jiwa sastranya tuh ada ya sama anak sastra yang itu sampai tidur di masjid, jadi penunggu masjid di saat jam-jam bolos. Tapi sekarang udah jadi orang hebat, dari direktur termuda di Yogyakarta juga ya Mas. Iya. Wow, keren banget. Gimana Nisa? Mantap kan jadi Mas Mip? Terima kasih. Inspirasi banget nih. Terinspirasi banget. Waduh. Aku ngambil yang gondrongnya tadi. Nggak, tapi ini disclaimer ya, aku nggak ada dendam sama orang gondrong ya, karena aku juga dulu gondrong gitu. Aku bukan menjelek-jelekan orang gondrong atau gimana, tapi memang apa ya, stigmanya kan kayak gitu ya. Iya, Biasanya kan iya, kayak benar, gitu ya. benar, Aku cuma ngambil dari perkataan orang lain aja sih. Aku bukan menstigmakan orang gondrong itu pasti buruk, enggak, Iya. tapi kelakuanku yang mendukung physical appearance gue gitu yang Iya, akhirnya benar, jadi kayak benar, gitu benar, gitu. benar. Nah, nih menurut Mas Mif pribadi dan sebagai direktur pengembangan bakat, bagaimana nih cara menemukan potensi bakat dalam diri dari Mas Mif? Oke. Ini mulai masuk ke topik serius ya berarti ya. Iya. Aduh. Tetap slow aja gitu, tetap slow aja. Oke. Serius. Oke. Coba deh aku nanya ke Mbak siapa namanya? Mbak Nisa. Mbak Nisa, kira-kira passionnya apa Mbak? Oh belum ada. Ini nih. Teman-teman. Ini berarti pasien pertama kita ya teman-teman. Nih Mbak Nisa belum ada. Kalau Mas Sohibul, Mas siapa? Sobirin. Sohibul. Ya Sohibul, jadi sahabat, jadi kita Sohibul sahabat. Kurban ya. Ya Sohibul Kurban. Ya. Kalau saya belum yakin lah passion, tapi saya juga suka lebih ke suka bicara juga banyak Oh, bicara. sama nih jangan-jangan. Dulu gondrong juga nggak Mas? Enggak, saya nggak bisa gondrong, saya gimbal Mas. Gimbal. Saya kribo. Mirip lah ya. Saya kribo. Mirip lah ya. Oke. Ya saya sukanya di situ Mas. Oh, suka communication Iya, skill, komunikasi, public kayak speaking, negosiasi. negosiasi, marketingan gitu-gitu ya. Oke, jadi teman-teman, aku juga sering jadi pembicara ya, tadi 55 kali, dan setiap kali webinar itu aku suka lempar topik tuh ke audiensnya. Jadi nanya ke mereka, kira-kira passionnya apa? Beberapa ada yang jawab langsung, beberapa memang ada yang kesulitan. Nah, memang sebetulnya tuh nyari passion tuh susah, tapi gampang juga sebenarnya. Jadi simpel gini, ketika ditanya passion kita apa, passion itu adalah hal yang bikin kita tuh lupa waktu, lupa tenaga, fokus kita ke sana semua. Itu namanya passion. Jadi sesimpel kita lagi podcastan sekarang nih, itu berarti passion kita gitu. Bener nggak? Iya, Karena kan mas-mas di sini lupa makan, ya kan? Nggak nonton Netflix kan sekarang lagi pada fokus apa nyeting mic, buka laptop, ada yang lagi ngobrol sama saya gitu-gitu. Berarti passionnya sesimpel itu aja. Jadi passion tuh nggak harus kita mikirnya pusing, mikiran jelimet, tapi apa yang ada di depan kita sekarang, dan kita lagi fokus ke sana, ya itu berarti passion kita gitu. Jadi misal passion kita podcastan, sesimpel itu aja. Podcast passion kita ngedit video, nanya-nanya ke orang, interview, wawancara gitu-gitu, itu juga passion. Nah, tapi ketika kita ditanya lagi, passion itu sebetulnya juga bisa hal yang kita benci. Percaya nggak? Bermula dari hal yang kita benci. Jadi passion kan bisa hal yang kita suka tuh. Iya, benar. Tapi bisa jadi hal yang kita benci. Contohnya gini, dulu waktu semester 1, saya sebelumnya dari kecil, dari bayi tadi ya, sampai sekarang umur berapa ya dulu tuh, 19, 20-an, saya tuh nggak pernah jadi MC. Pertama kali saya jadi MC itu waktu semester 1 itu. Saya nggak punya basic, saya nggak suka, saya benci di depan orang gitu-gitu kan. Saya dulu gemeteran kalau di depan orang. Pertama kali jadi MC, hancur total teman-teman. Ini boleh cerita dikit ya. Jadi dulu apa Mas. ada acara di BEM. Saya kan orangnya aktif gitu-gitu kan, pinter. Ya suka ngomong lah, konyol gitu-gitu kan. Saya ditunjuk jadi MC. Nah, saya ketika nge-MC, itu BEM tuh lagi perpisahan tuh. Jadi cutting-cutting yang mau mau selesai jadi pengurus BEM. Demis gitu. Demis. Pada tahu ya Demis ya, saya mau nyebut Demis tapi takutnya nggak tahu. Jadi pada demisioner, nah kita kan ada pelepasan tuh kayak nyambut-nyambut gitu kan. Saya jadi MC-nya tuh. Nah ada fashion show. Setiap divisi tuh ngirim satu orang fashion show gitu-gitulah. Misal divisi apa nih? Kalau saya di
Saya sekretaris ya. Oh, sekretaris. Misal sekretaris Pengembangan, sama apa pengembangan. Nah, nanti ngirim satu orang gitu kan. Oh. Nah, saya pas nge-MC tuh waktu itu. Nah, celakanya adalah si gebetan saya ini dia jalan sama orang lain. saya kan nggak bisa kontrol emosi pada saat itu ya, belum mateng lah emosinya, masih labil macam-macam. Saya nge-MC sambil kayak bentak-bentak gitu, sambil kayak marah-marah gitu. Akhirnya kacau acaranya, tapi nggak ada yang berani bilang juga pada akhirnya. Pada bilangnya bagus, keren. Posisinya lagi Gitu. gondrong. Pada takut soalnya ya, pada takut kan. Tapi akhirnya saya sadar sendiri bahwa oh ternyata saya kurang maksimal di sini. Tapi karena apresiasi dari orang lain, karena mereka bilang oh bagus Mif, teruskan besok jadi MC lagi ya. Terus kemudian saya CV-nya jadi tambah banyak. Kalian kalau lihat CV saya ada tuh 2019 MC. Itu saya lagi marah-marah di situ. Kalau lihat CV saya di situ. Iya. Akhirnya karena saya merasa CV-nya jadi lebih banyak, kemudian ada apresiasi dari orang lain. Akhirnya saya pelan-pelan mulai membenahi dari awalnya nggak suka, dari awalnya hancur lebur. Itu bisa jadi passion saya sampai sekarang gitu. Jadi kalau kalian ditanya passionnya apa, ya macam-macam. Bahkan dari hal yang kalian nggak suka pun bisa jadi passion. Nah tapi triknya di sini teman-teman. Ini lanjut boleh ya? Boleh. Jadi misalkan kan tadi yang membuat lupa waktu, membuat lupa tenaga, fokusnya ke sana semua kan itu passion. Nah ketika kita main game nih kira-kira itu passion bukan? Bisa jadi sih mas. Bisa jadi passion. Bisa jadi. Nonton Netflix passion bukan? Iya nonton Netflix. Iya juga ya. Kok nonton Netflix jadi passion ya? Passion. Oke, jadi Gimana itu? ada konsep lain selain passion. Jadi nggak berhenti di passion aja, tapi ada konsep yang lebih luas, lebih umum. Jadi passion itu memang betul. Kalau kita main game, itu kan kita lupa waktu, lupa tenaga, fokusnya ke sana semua, bener nggak? Kita disuruh mama kita belanja gula di pasar, kita nggak mau karena lagi main game Mobile Legends misalkan. Kita lagi push rank gitu kan. Kita fokusnya ke sana semua, lupa makan, lupa tidur, lupa mandi dan lain sebagainya. Itu bisa jadi passion. Tapi kita harus kenal konsep yang lebih luas, namanya ikigai. Jadi passion itu salah satu bagian kecil dari ikigai. Ikigai itu ada 4 komponen utamanya. Jadi yang pertama hal yang kita suka, hal yang kita jago, terus kita dibayar untuk itu, dan dunia membutuhkan itu. Kalau kita ngomong passion aja, passion itu cuma yang kita suka sama yang kita jago. Bener nggak? Iya. Kita main Mobile Legends, kita suka dan kita jago. Itu passion. Tapi apakah memenuhi ikigai? Itu enggak. Karena kita nggak dibayar untuk itu, dan dunia nggak butuh kita main Mobile Legends. Bener nggak? Kecuali kalau kita jadi professional streamer, kita jadi atlet Mobile Legends. Nah itu baru dunia butuh dan kita dibayar. Kita jago dan kita suka. Nah ini triknya di sini. Jadi aktivitas-aktivitas yang tidak memenuhi keempat ini, kalau saran saya dikurangi gitu. Bukan dihilangkan ya. Saya juga masih main Mobile Legends sih sebenarnya. Karena kita push rank ya. Waduh. Tapi porsinya bisa dikurangi gitu. Tapi kita coba cari aktivitas lain yang keempatnya ini memenuhi. Misalkan apa contohnya? Contohnya apa mas? Yang memenuhi. Coba podcast deh, podcast misalkan nih. Podcast kan kita jago nih, Mas Sohibul. Sobirin jago kan podcast. Suka podcast nggak? Suka. Dibayar nggak mas? Enggak. Nanti ke depannya moga-moga dibayar. Terus yang keempat, dunia butuh nggak Mas Sobirin jadi podcaster? Waduh, nggak tahu kalau dunia butuh atau enggak. Jangan dunia butuh deh, apa ya? Himagiri, apa namanya? Himagiri butuh nggak jadi ada podcaster kayak Mas Sobirin? Butuh. Oke. Nah, aktivitas kayak gini nih yang perlu dibanyakin, jadi memenuhi keempat-empatnya kayak gitu. Tapi Mas Sobirin juga main game kan pasti? Saya main game. Nah, itu yang perlu dikurangi. Jangan dihilangkan tapi dikurangi. Jadi gitu, cara nemuin passionnya kayak gitu caranya. Mantap. Iya, apalagi konsep ikigai ya. Ikigai ya. Coba kalian searching nanti di rumah ya, ikigai itu nanti ada lingkaran-lingkaran itu. Ada 4 konsep itu. Keren. Jadi passion itu yang harus pertama yang kita suka, yang habisin waktu, yang kita jago, yang kita jago, yang kita terus, dibayar, terus dunia membutuhkannya, benar. Oke, keren banget nih. Kira-kira aku udah dibutuhin dunia belum ya? jangan dunia deh. Belum ya. Agribisnis dulu ya, agribisnis butuh nggak gitu-gitu aja dulu. Butuh belum ya? Nah, gini mas, kan misalnya kan tadi Mas Mip sempat cerita ya, Mas Mip sempat merasa salah jurusan gitu. Kayaknya itu ditemuin setiap personal mahasiswa. Beberapa juga teman-teman saya di kelas juga ngerasa, wah aku kayaknya masuk agribisnis salah nih. Tapi alhamdulillah masih bertahan sampai semester dan nilai dia lebih bagus dari nilai saya gitu. Saya heran juga kok dia merasa salah jurusan. Nah, menurut Mas Mip kan, Mas Mip juga suka di kewirausahaan kan Mas. Nah, kira-kira buat membangun potensi kayak kan yang dibutuhkan di wirausaha itu bukan cuman kayak kita bisa pintar ngitung, pintar ataupun tapi relasi juga dibutuhkan. Nah, kira-kira buat mengembangin kita punya passion wirausaha nih Mas. Nah, itu apa yang harus kita kembangin dan kita fokuskan dalam diri kita gitu?
Oke. Jadi terkait dengan yang tadi ya salah jurusan ya. Ini berarti masalah jurusan juga apa enggak? Kalau saya insya Allah enggak. Oh, insya Allah enggak. Karena di depan kamera apa karena gimana? Oh, di belakang tiba-tiba bilangnya beda tuh. Ya, kayak itu. Kalau Mbak Nisa aman juga, nggak salah jurusan? Aman. Oh, berarti teman-teman berdua nih, Mbak Nisa sama Mas siapa tadi? Sobirin. Itu termasuk dari populasi kecil yang dia nggak salah jurusan. Karena faktanya teman-teman, buat teman-teman di rumah ya, teman-teman apa Agripedia atau apa tadi? Ya, Agripedia, teman-teman Agripedia. Teman-teman Agripedia yang di rumah yang merasa salah jurusan, aku mau bilang nggak apa-apa gitu. Karena faktanya kalau kita ngelihat data nasional, teman-teman, itu 87% bahkan angkanya. Dia tuh merasa salah jurusan. Jadi selamat teman-teman masuk jadi mayoritas gitu. Mayoritas orang-orang yang salah jurusan. 80% orang yang salah jurusan. Nggak apa-apa, saya cuma bilang nggak apa-apa. Nah, mungkin caranya dulu ya biar salah jurusan tadi, baru kita geser ke wirausaha. Jadi biar kita nggak salah jurusan lagi, memang ada dua opsi sih. Kita coba petakan dulu, atau yang kedua kita pindah jurusan itu tadi gitu. Tapi kalau saran saya, yang pertama, lebih condong ke yang pertama tadi, yang memetakan apa namanya keahlian kita, kelemahan kita, jurusan kita ke depan mau kayak apa gitu. Karena banyak kasus yang aku temui juga gitu ya, termasuk aku juga gitu. Aku baru kepikiran tuh sekarang waktu udah lulus. Jangan-jangan kalau aku di sastra pun, sesuai dengan jurusan yang aku penginkan, aku juga bakal merasa salah jurusan gitu. Berarti sebenarnya permasalahan itu bukan permasalahan salah jurusannya, tapi mungkin salahku sendiri karena aku memang ogah aja untuk belajar. Iya. Bener nggak sih? Bener. Coba teman-teman pikirin deh, teman-teman misal sekarang di jurusan agribisnis nih, atau jurusan teknik, atau jurusan kedokteran, atau bahkan jurusan sastra filsafat gitu. Teman-teman ngeklaim diri kalian salah jurusan. Tapi coba bayangkan kalian itu lagi studi di jurusan yang kalian inginkan, dengan segala macam kesulitannya. Apakah kalian akan berkata yang sama? Aku yakin pasti iya sih. Karena berarti bukan masalah jurusannya, tapi masalah personalnya gitu. Yes. Orang tersebut yang dia nggak bisa untuk berjuang, nggak bisa untuk belajar. Memang malas aja dasarnya gitu. Dasarnya saya juga kayak gitu sih, saya juga gitu. Dasarnya emang udah males gitu. Ya, dan banyak buktinya kalau orang yang salah jurusan juga lulus-lulus aja gitu. Dengan nilai tadi, nilainya bagus. Saya juga salah jurusan jadi yang nomor 1 di FMIPA gitu-gitu. Jadi nggak masalah, jalani aja. Karena kalau misal kalian minimal nggak dapat kurikulernya, kalian dapat kokurikulernya. Katakan kalau nggak tahu ya. Jadi di dunia kampus tuh ada dua macam, kurikuler sama non kurikuler. Kurikuler itu yang dunia di kelasnya, yang kayak apa agribisnis, apalagi tuh. Yang mata kuliah Mata kuliahnya. Yang kokurikulernya itu yang organisasi, lomba, exchange, beasiswa gitu-gitu. Jadi memang ini dua hal yang beririsan juga sebenarnya. Nah kalau kalian salah jurusan kan sebenarnya kalian tuh miss-nya mostly di yang kurikulernya. Kalian nggak suka dengan mata kuliahnya, nggak suka dengan pelajarannya, tapi kan co-kurikulernya kan sama tuh. Ikut lomba ya sama, exchange ya sama ke Amerika misalkan, dan lain sebagainya. Jadi kalau salah jurusan nggak apa-apa, yang penting kalian bisa punya co-kurikulernya. Kayak gitu. Iya. Yang pertama. Terus tadi pertanyaan soal wirausaha itu bisa diulangi lagi Mas, saya lupa pertanyaannya. Sorry udah tua guys. Ada pikun. 23 23, 19 gak jauh. Kayaknya habis ini sih. Kayaknya habis ini sih. Habis ini ke kantin. Iya. Nah, apa namanya kan ada orang yang punya passion wirausaha, namun itu juga kadang gak bisa dikembangin lah. Dia bingung nih Mas, harus mulai dari mana nih? Aku pernah suka banget nih berwirausaha. Terus aku harus mulainya dari mana? Padahal aku udah punya apa ya, kemampuan buat negosiasi, terus buat jualan, udah pinter ngitung gitu lah. Tapi dia bingung buat memulainya gimana, buat ngembangin passion dia di situ Mas. Nah, itu gimana caranya tuh? Oke, ini mungkin nanti promosi talent development juga kali ya. Boleh banget Mas. Kalau dari Mas sendiri deh, Mas Sobirin nih, kalau misal pengen punya usaha, kendalanya apa kira-kira Mas? Modal, apalagi? modal, terus juga lokasi. Apalagi? Teman-teman ada yang mau usul juga nih? Ada yang mengusul nggak? Apalagi nih? Apa tadi? Modal, lokasi. Banur? Kok Banur bahas siapa? Mbak Nisa. Apa ya? Belum pede aja sih. Oh belum pede, oke. Nggak berani gitu. Nggak berani. Masih takut sama resiko yang rugi dikatain nggak becus ataupun gimana. Nah gitu loh Mas, banyak ketakutan yang untuk memulai, apalagi ya buat memulai itu kayak apalagi kalau jualan nih Mas, apalagi mulai dari awal yang kecil-kecilan gitu, kok jualan gitu mahasiswa gitu. Padahal wirausahanya dimulai dari situ pengennya Mas. Tapi karena ya lingkungan sosial juga lagi takut nanti dibilangin orang loh.
mahasiswa gitu ataupun sarjana, misalnya sarjana kok jualan kayak gitu. Nah, gitu yang bikin ketakutannya banyak banget Mas sebenarnya. Bukan cuma dari modal, dari segi finansial, modal ataupun target pasar itu bisa ditentuin, namun lebih ke mental yang harus kuat buat ngadapin lingkungan sosial yang kira-kira nggak mensupport kita buat jadi wirausaha juga. Itu sih Mas. Oke. Jadi mungkin aku jawab secara umum dulu, Iya. baru nanti kita ke detailnya. Jadi kalau kita berkaca saya selalu bawa angka ya, karena saya orang eksak, jadi Siap. selalu bawa data-data. Siap. Saya Oke, ngomong ini pasti berdasarkan data ya. Kecuali yang gondrong tadi itu nggak data itu. Itu pengalaman pribadi kalau yang gondrong-gondrong. Jadi kalau by data, itu ada macam-macam, ada 5 komponen utama di wirausaha itu. Tadi bener, ada modal, terus ada tim, ada dia timing, ada dia, apalagi aku lupa yang 2 itu. Pokoknya ada 5 hal. Nah, sebenarnya yang paling menentukan bisnis itu gagal atau berhasil, itu bukan dari modal, bukan dari tim, tapi dari timing. Percaya nggak? Teman-teman pernah denger ini nggak? Friendster? Master belum nih. Friendster. Facebook pernah denger nggak? Facebook. Facebook. Terus apa lagi ya? Itu dulu 2 itu mungkin ya. Jadi timing itu penting banget. Friendster itu dia datang ketika market kita belum siap. Padahal Friendster itu dia punya modal dan tim yang lebih gede. Dan dia punya bisnis model yang lebih kuat daripada si Facebook. Tapi Facebook itu udah hadir di saat bener-bener lagi beautiful banget tuh kita. Orang lagi pada penetrasi pakai internet, orang lagi aware pakai HP. Terus media sosial lagi happening banget di sekitarnya. Jadi Facebook tuh masuk ketika memang market tuh udah ready. Jadi gitu. Nah, sementara Friendster itu dia tuh masuk sebelumnya. Jadi market belum siap, HP belum banyak dipakai orang dan lain sebagainya. Akhirnya dia gagal. Terus jangan sampai terlalu awal, jangan sampai terlalu akhir juga. Kayak contoh, sekarang kan Gojek lagi happening nih, misal saya sebut merek ya, Gojek atau Ruang Guru, lagi happening banget. Ketika misal ada Ruang Guru sebelum Ruang Guru, kan pasti dia akan susah kan, karena market belum siap, terjadi penolakan dan lain sebagainya. Tapi ketika ada Ruang Guru setelah Ruang Guru, itu juga akan susah, karena udah ada Ruang Guru itu sendiri yang dia udah settle banget. Jadi memang timing itu harus pas, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mulai masuk ke detail tadi, masalah modal, tim, apalagi bisnis model, kanvas, noble purpose dan lain sebagainya, ada banyak jalan sebenarnya Mas. Saya pribadi itu dulu ikut lomba-lomba, jadi saya benar-benar mulai modal dari nol, gitu. Ini bukan untuk motivasi atau apa, mungkin cerita dikit ya, latar belakang saya. Jadi kalau teman-teman ngira saya orang kaya itu bukan. Kalau teman-teman sekarang saya tanya deh, kalau misal dulu waktu kecil kalian minta masuk ke pasar malam dengan harga tiket mungkin Rp5.000, kalian mampu nggak orang tuanya? Mampu sih kalau satu Mampu. kali. Kalau setiap hari mungkin orang tua. Kalau setiap hari nggak juga. Setiap hari orang tua. Teman-teman percaya nggak? Dulu, saya waktu TK, saya ingat banget waktu TK, ibu saya itu pengen bahagiain saya dengan membawa saya ke pasar malam. Harga tiketnya cuma Rp2.000 pada saat itu. Apa yang terjadi? Ibu saya nggak punya uang, bapak saya nggak punya uang. Akhirnya ibu saya dan bapak saya nangis di pinggir jalan karena nggak mampu untuk bikin saya bahagia. Semiskin itu dulu saya, teman-teman. Jadi ini bukan cerita sedih atau apa, ini memang kejadian nyata di saya. Akhirnya saya TK, sering ikut lemburan orang tua, bantuin nukang. SD juga saya suka bolos karena bantuin orang tua lemburan juga, nukang dan lain sebagainya. SMP juga demikian. SMA juga saya pernah ke gap guru. Saya masih pakai seragam SMA, saya lagi nukang di atas tuh, lagi manjat-manjat. Ini memang kisah nyata. Dan ketika kuliah, akhirnya saya ingin membuktikan diri tadi. Bahwa saya harus jadi orang berhasil, orang tua saya harus bangga dengan saya, dan akhirnya saya bisa melejit sampai sekarang gitu. Jadi memang kadang orang-orang yang berhasil di sekarang-sekarang ini, dia tuh hidupnya lebih parah daripada kita semua gitu. Pernah dengar nggak, lihat nggak biografi orang-orang sukses tuh? Dia pasti hidupnya waktu kecil tuh susah, bener-bener susah sampai mau mati gitu ibaratnya. Tapi mereka bisa survive, akhirnya mereka bisa jadi kayak orang sekarang. Gitu. Jadi kadang saya ngeliat hidup tuh kayak anak panah sih sebenarnya. Makin ditarik ke belakang, ketika kita lepaskan dia akan makin melesat lebih kencang. Jadi teman-teman kalau di rumah misalkan punya problem apapun, nggak masalah gitu. Kekurangan modal, kekurangan sumber daya, macam-macam nggak masalah. Yakin aja ke depannya pasti akan nemuin jalannya sendiri gitu. Kayak saya dulu gitu. Orang tua saya semiskin itu, tapi dengan nilai juang orang tua saya juga ketularan perjuangannya, gigihnya kayak apa sampai sekarang bisa jadi orang yang di podcast ini gitu. Itu yang pertama. Jadi memang kalau balik lagi ya terkait dengan modal tadi, banyak hal menuju Roma gitu ibaratnya. Ada ikut lomba bisnis, kemudian ikut funding, ikut lomba-lomba. Kalau teman-teman pernah dengar nggak lomba business plan? Business plan competition itu salah satu cara. Terus kemudian kalau dari Kemendikbud tuh ada P2MW namanya. P2MW itu lomba bisnis dapat 20 juta tuh. Wow. Boleh. Mau nggak dapat 20 juta? Nah, monggo besok 20 jutanya mau. 20 juta mau. 20 Jadi jutanya mau. jangan jadi sedih-sedihan ya, kita harus happy lagi. Jadi besok bulan Februari kita lagi nyiapin di UNU
inkubasi untuk persiapan ke Februari. Karena Februari itu kan banyak lomba Kemendikbud tuh. Ada ISMA, ada mau exchange nggak di sini? Exchange. Action apa itu? Exchange tuh pertukaran pelajar. Itu ada yang mau tuh. Ada. Jadi kita bulan-bulan Oktober November ini lagi ngegodok yang itu tadi ISMA, PKM, terus P2MW yang tadi kewirausahaan karena dananya gede-gede tuh, per usaha 20 jutaan. Saya dulu dapat 2 kali. Jadi Wow. 40 juta. Jadi saya bisa mengembangin bisnis karena salah satunya cari funding. Iya. Gitu-gitu. 20 juta duit. Iya, 20 juta ya kan duit lumayan ya. buat ngembangin bisnis ya, nyari orang, Iya, buka-buka iya, outlet gitu-gitu kan. Heeh. Mantap. Itu loh kata maksudnya jadi memang aku setuju sama Mas Mip. Beberapa juga baca biografi orang hebat itu pasti kisah hidupnya di awal itu kadang ada yang dari dua itu gak sekolah dulu, ada yang orang tuanya nggak mampu, adapun dia tinggal gak sama orang tua, ataupun pokoknya kisah-kisah hidupnya apa ya memilukan lah kalau kalau dibilang gitu loh buat dibanding kita yang sekarang. Namun semangat dia untuk tetap hidup dan memberi manfaat buat orang lain itu yang menjadi dorongan dia untuk jadi orang-orang besar gitu. Betul. Setuju, Mas. Mantap, mantap apa pokoknya kalau menurutku Nis Oh, saya Mas Mip udah jadi apa namanya Mas Mip udah jadi paling cocok lah buat di talent development di UNU. Semoga dengan ada Mas Mip di UNU itu bisa memberikan apa ya dampak yang lebih luas lah buat mahasiswa UNU. Sebelumnya kan kalau ditanya nih kami aja yang semester 5 nih Mas, semester 5 nih bingung nih passion saya apa ya? Oh ya passion saya keluar masuk kelas aja gitu. saya juga gitu sih. Semester 1 tapi. Nah, gimana nih Mas? Kan kayak saya kan juga mau buka usaha juga ya. Nah ini juga terinspirasi banget gitu, termotivasi emang bukan karena modal atau karena waktu gitu kan, tapi kapan waktunya bisa itulah apa Di mulai launching gitu. bisnisnya gitu ya. Niatnya juga. Oh, oke. Nah ini dalam proses pengembangan potensi diri dari Mas Wi sendiri, apa kesalahan terbesar yang pernah dilakukan dan apa pelajaran berharga yang bisa diambil di situ? Dari kesalahan pasti ada. Oh, gitu ya. Iya. Ada 2 prinsip sih sebenarnya yang saya pegang sampai sekarang ya. Kesalahan manusia itu pasti berbuat salah, itu pasti. Baik Mbak Nisa, baik Mas Sobirin, baik saya, baik teman-teman podcaster di belakang itu, teman-teman Agripedia itu pasti punya salah gitu. Kita harus akui kita tuh manusia tempatnya salah gitu kan. Jadi pasti kita berbuat kesalahan, berbuat mess up, nggak mungkin berhasil terus, itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kalau saya ditanya pertanyaan kayak gitu tuh, saya bilangnya nggak akan ada yang saya sesali dalam hidup saya. Ketika hal itu kejadian, saya menyesal. Tapi setelah itu pasti ada lesson learn-nya. Ada yang saya pelajari, ada yang saya dapatkan di situ. Jadi 23 tahun saya hidup di bumi ini, di dunia ini, alhamdulillah nggak ada yang saya sesali gitu. Tapi ketika ada pembelajaran pasti ada gitu kan, pembelajaran tertentu. Saya izin cerita lagi waktu saya kecil. Jadi umur berapa ya? 11 atau 12 tahun, teman-teman. Bapak saya tuh punya bengkel las. Tadi saya bilang saya nukang-nukang gitu kan. Bapak saya punya bengkel las. Saya disuruh nyari baut. Teman-teman tahu baut tuh? Baut kecil itu lah, mur. Nah, bautnya ini unik. Baut kan ada yang apa namanya? Dratnya tuh. Drat tuh apa ya? Bolongannya tuh loh. Iya. Yang dia unik tuh. Bolongannya kan nggak semua obeng bisa masuk tuh. Nah, bapak saya tuh kehabisan pada saat itu. Saya masih SMP saat itu. Terus bapak saya nyuruh saya pergi ke toko baut, langganan kami. Saya ke sana. Ternyata bautnya habis. Nah, kalau kalian jadi saya waktu itu dulu, apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku balik, Pak, bautnya habis. Cari lagi, misalnya bapaknya nyuruh nyari lagi. Oh ya udah, nanti cari lagi Iya, ya. benar. Kalau Mbak Nisa gimana? Kalau jadi saya dulu, nyari baut nggak ketemu, apa yang dilakukan? Ya bilang kalau nggak ada apa. Bilang kalau nggak ada. bilang Sama, nggak ada saya bautnya. juga gitu. Waktu SMP kan kayak gitu, pikirannya simpel ya kayak gitu ya. Kan pengen ngadu ke bapak gitu kan, pengen cerita nggak ada bautnya gitu-gitu. Oh, udah nggak apa-apa nak gitu-gitu kan biasanya. Harapannya kan begitu ya. Saya pulang ke rumah dengan tangan hampa. Teman-teman tahu apa jawaban bapak saya? Saya dimarahin teman-teman, saya dibentak. Kamu nggak boleh pulang kalau belum nemu bautnya. Pada saat itu saya masih SMP pada saat itu. Akhirnya saya keluar dari rumah, bukan nyari baut, saya nangis di pinggir jalan. Di bawah pohon saya ke tempatnya, di perempatan dekat rumah. Saya naik motor itu kan masih SMP. Saya mengutuki nasib saya sangat miskin, saya hidupnya susah. Orang tua saya jahat pada saat itu, saya mikirnya jahat.
Yang lain pada main game, pada main layangan, bisa sekolah dengan enak. Saya harus cari duit, nyari baut nggak ketemu, nggak boleh pulang kalau nggak nemu. Saya mengutuki diri nasib saya. Akhirnya saya nyari ke toko-toko yang lain. Akhirnya alhamdulillah bisa ketemu sih, dan akhirnya bisa pulang juga pada sore harinya gitu. Dengan mata yang merah. Dengan mata yang merah. Kemudian saya berpikir sekarang, dan saya sangat bersyukur dengan hal itu. Karena itu mental yang ngebentuk saya ternyata, secara nggak langsung. Apa maksudnya? Ketika MIF punya tujuan tertentu, apapun caranya, gimana pun hasilnya, harus dapat. Kalau nggak dapat, nggak boleh pulang. Itu yang tertanam sampai saya secara nggak langsung ya, di bawah otak sadar saya itu sampai sekarang gitu. Akhirnya itu saya implementasikan juga, cari beasiswa S2 langsung dapat, kemudian bikin bisnis harus berhasil, terus kemudian apalagi macam-macam, dunia akademik, non akademik, sampai ke dunia percintaan juga gitu. Ketika saya suka sama orang nih, sama seorang wanita ya, saya pasti dapat, Mas. Harus kejar sampai dapat. Harus kejar sampai dapat. Wow. Gitu. Gak takut kok dia dikejar. Ya itu kalau itu pakai trik lah, kita harus pinter-pinter aja gitu. Tapi ternyata mindset kayak gitu, yang itu berguna gitu. Tip and triknya biar podcaster yang di belakang juga paham. Jadi kadang-kadang ketika kita ngejalanin pada saat itu tuh kita ngerasa apaan sih gitu, kayak wah gila banget dunia ini. Tapi ketika kita udah bertumbuh nih 10 tahun lagi, kita ngelihat kita yang dulu, kita pasti akan bersyukur sih, aku rasa gitu. Jadi kalau bagi saya pribadi nggak ada penyesalan dalam hidup saya selalu bersyukur dengan apa yang saya lakukan sekarang. Cuman mungkin itu tadi, ada berbagai macam pembelajaran. Salah satunya tadi, mentalitas seperti itu. Harus kejar sampai Harus kejar sampai dapat. Wow. Kalau nggak boleh pulang. Kalau nggak boleh pulang. Kalau nggak boleh pulang. Wow, keren. Keren banget, Mas. Ya, kadang memang kita harus belajar dari kehidupan masa lalu ya. Bukannya masa lalu itu bukan harus untuk disesali, tapi tetap wajib untuk diingat. Supaya itu jadi pelajaran buat kita ke depannya. Buat teman-teman misalnya, kalau Mas Mik kan ceritanya dimarahin orang tuanya buat salah beli baut, belum ketemu baut, sampai nangis di pinggir jalan. Nah, kalau buat teman-teman yang punya masa lalu yang kayak diselingkuhin, yang kayak ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Nah, oke. Mungkin teman-teman bisa ngambil pelajaran, jangan cari pasangan yang seperti itu lagi. Yang gitu. Nggak tahu kalau ada pelajaran di balik itu semua. Nah, keren Mas. Tapi setiap memang perjalanan hidup itu corak dan warnanya itu jadi dari kesalahan. Ada kadang kita benar, sekali salah dan benar itu udah jadi warna dalam kehidupan, Mas. Iya. Nah, tadi Mas Mip sempat itu bilang tadi bahwa Mas Mip juga karena dengan dorongan ya pelajaran dari masa lalu tadi, bahwa Mas Mip kayak ngejar beasiswa S2 nih, LPDP, itu bisa sampai tembus nih. Nah, gimana nih tips and trick buat, mungkin ada nih Sobat Agripedia yang udah mau lulus, juga kan udah siap-siap buat lanjut studi juga. Nah, apa nih ya tips and triknya buat bisa lulus LPDP gitu? Oke. Iya, tahu dari mana, Mas? Ini pada suka ngepoin kayaknya nih, berdua nih, stalking mulu nih. Keren berarti timnya. Oke, jadi ya teman-teman, alhamdulillah saya dapat LPDP S2 ke luar negeri. Rencana sih mau bukan di kampus yang sekarang sih, cuman nggak apa-apa gitu. Kita spill itu dulu aja. Dan saya juga salah satu yang termuda juga. Jadi di sini saya termuda, di LPDP juga saya termuda. 23 tahun, udah mau S2 ke luar negeri. Saya dapat kampusnya di Imperial College London, itu kampus nomor 2 dunia. Jadi nomor 1 tuh MIT, tahu MIT nggak teman-teman? Apa itu, Mas? MIT. Kayaknya nggak ada di Bantul ya? Nggak. Ada di Ngawi, Mas. Jadi nomor 1 tuh MIT, nomor 2 Imperial yang punya aku ini, nomor 3 tuh Oxford, tahu nggak Oxford? Oxford, nomor 4 tuh Harvard, tahu ya? Tahu. Nomor 5 Cambridge. Nah, kampusnya nomor 2 dunia. Saya lolos di situ alhamdulillah di sekolah bisnis. Tips dan triknya? Iya. Kejar sampai dapat. Bukan. Nggak boleh pulang. Itu salah satu juga itu. Salah satu juga. Tips dan triknya adalah ketika kalian pengen S2, banyak banget yang aku tanya pengen S2 itu mereka belum nemu alasan kuatnya. Jadi misal kalau Mas pengen S2 nggak? Pengen kaya, Mas. Pengen kaya? Caranya dengan S2? Ya, caranya dengan S2 gitu. Kalau Mbak Nisa pengen S2 apa enggak? Kemana, Mbak? Belum tahu. Kenapa pengen S2? Pengennya sih di luar negeri. Di luar negeri. Negaranya? Nggak tahu. Negara kok New York sih? New York itu kota. Waduh. New York itu kota. Gak cocok S2 ya. Amerika. Iya. Alasannya kenapa, Mbak? Alasannya? Gabut. Takut dibilang nganggur habis S1. Pengen tinggi aja pendidikannya. Oh, pengen tinggi pendidikannya. Iya. Oke, jadi teman-teman banyak pas seminar-seminar juga aku sering tanya ke mereka yang pengen S2, banyak yang ngejawab tuh kayak mereka cuma pengen main, jalan-jalan. Jawaban-jawabannya masih umum gitu, masih normatif dan masih general. Kalau pengen S2, saran saya ya, ada 3 hal, tiga kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama itu,
initial condition. Initial condition tuh kita sekarang tuh punya apa, background kita kayak apa, keahlian kita apa, kelemahan kita apa, gitu-gitu. Itu yang pertama. Terus yang ketiga, langsung lompat yang ketiga dulu. Goals kita tuh pengen jadi apa? Indonesia pengen kayak apa kita bentuknya? 10 tahun lagi kita mau jadi kayak apa? 5 tahun lagi mau kita jadi kayak apa? Mau kerja di mana? Berkarir sebagai apa dan lain sebagainya. Itu nomor 3. Nah, kita kan ada gap nih, ada jaraknya antara kita sekarang sama goals kita ke depan mau jadi apa. Nah, nomor 2 inilah perantaranya dengan dengan S2 di luar negeri. Kalau saya kayak gitu. Jadi ada benang merahnya dulu. Kita buat benang merahnya dulu. Ada 3 itu. Nah, kalau saya disuruh pitching selama 1 menit, kenapa saya harus S2 ke luar negeri dengan LPDP, dengan berbasis 3 metode tadi, saya akan jawab kayak gini. Jadi saya Mif Ardenata, saya punya 2 startup, saya mahasiswa prestasi nomor 1 di UNU Yogyakarta. Kok di UNU Yogyakarta? Di FMIPA UGM. Saya juga direktur termuda di UNU Yogyakarta gitu kan. Saya punya mimpi Indonesia Emas itu akan menjadi seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Nah, bagaimana cara saya mendapatkannya? Dengan cara S2 ke luar negeri. Nah, kenapa sekolah bisnis? Karena startup zaman sekarang itu adalah kombinasi antara teknologi dengan bisnis. Bener nggak? Ya, Startup setuju, zaman setuju, sekarang. setuju. Nah, saya udah dapat teknologinya di S1 nih selama 4 tahun. Nah, saya butuh bisnisnya yang belum saya dapatkan. Gimana caranya dengan S2? Gitu. Dapat nggak bayangannya? Jadi startup zaman sekarang tuh kombinasi 2. Teknologi, bisnis. Saya udah dapat teknologinya selama S1 4 tahun di UGM. Saya masih kurang di bagian bisnisnya. Saya pengen tahu tuh gimana caranya. Gimana caranya dengan S2 di luar negeri di sekolah bisnis. Simpelnya kayak gitu. Ya, paham. Itu padat, singkat, 1 menit, tapi langsung dapat interviewnya, langsung dapat, oh ya udah nggak apa-apa. Goalsnya jelas, prosesnya juga jelas gitu. Wow. Gitu. Jadi memang harus tahu benang merahnya dulu sebelum nanti kita lari ke yang teknis-teknis ya, kayak misalkan nilai bahasa Inggris, recommendation letter, essay, gitu-gitu. Wow. Keren banget. Simple itu buat pitching S2. Saya kayaknya nggak kayak ini simple itu ya pitching S2, tapi jelas banget. Goalsnya jelas, terus ada benang-benang merah yang ditarik, apapun prosesnya juga jelas, kita tujuan kita juga apa gitu. Berarti Mas Mim juga percaya dengan Indonesia Emas. Percaya. Keren. Dengan adanya orang-orang hebat kayak gini, Mbak Nisa, Mas Sobirin. Mas Sohibul, Mas Sobirin. saya jadi optimis. Saya makin optimis sih Indonesia Emas bakal terwujud. Semoga keoptimisan itu juga dibantu sama ya, kalau Mas Mip sendiri yang buat bangun Indonesia Emas mungkin nggak mungkin ya. Oh, Roro Jonggrang sih itu. Roro Jonggrang. Satu malam doang Mas. Kalau Mas Mip doang yang buat bangun Indonesia Emas itu kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kita harus juga ada tumbuh bersama dengan Mas Mip juga. Betul. Kita harus bisa ngambil goals yang jelas, kita punya proses yang harus dibanggakan juga. Semuanya itu adalah proses dalam kehidupan kita, dan yang mungkin dari saya sendiri ya Mas, prinsip yang paling kuat saya pegang itu di mana saya bertempat, di situ saya bermanfaat mungkin. Di situ, Mas. Luar biasa. Ya, pengennya di situ Mas. Nah, kan kita udah ngomong panjang lebar nih sama Mas Mip, dan juga cerita-ceritanya memotivasi banget nih buat terutama saya yang kayak tadi bingung sama passion, kayak Nisa juga yang masih bingung buat nyari passion juga buat ngembangin talent. Terus kita nggak tahu loh, saya pikir Mas Mip itu memang kayak orang-orang yang ya hidupnya cuma buat belajar aja gitu. Rupanya pernah bolos, pernah gondrong, pernah bentak-bentak jadi MC gara-gara gebetan gitu, jalan sama orang lain. Dan hal-hal kayak gitu kayaknya apa ya Mas? Berarti gak semuanya orang-orang itu hidupnya nggak semonoton itu cuma buat belajar doang. Ada kisah-kisah seru di baliknya itu. Betul. Nah, ini Mas nih buat closingan kayak tolong sampai itu Mas Mip Rudi dong pantikan kalau buat motivasi kan, kayak pantikan buat teman-teman, apalagi ini kan di UNU Yogyakarta, lebih utamanya di Yogyakarta, bahwa kita kan udah datang mahasiswa baru. Semoga mereka juga merasakan buat salah jurusan tapi tetap serius di sana. Nah, tolong kasih motivasi dong Mas buat teman-teman, ataupun kata-kata closingan buat teman-teman mahasiswa, bukan yang baru aja, tapi semua mahasiswa yang lagi malas-malasnya nggak tahu goals hidup itu buat apa gitu. Oke. Siap. Oke, jadi pesan yang pertama ya, mungkin buat teman-teman tadi yang salah jurusan, mungkin merasa kalau UNU tuh bukan tempat yang tepat gitu ya. Tolong hilangkan pikiran itu gitu, karena UNU tuh tempat yang tepat buat kalian semua. Dengan berbagai macam ya, ada SDM-nya juga luar biasa, dosen-dosennya dan tekniknya juga oke semua, pimpinannya juga top semua gitu kan. Kayak saya nggak bilang saya top ya, tapi kayak yang lain aja lah, kayak Mas Fajar, Prof Nafi, Mas Widya, Mas Adit gitu kan, orang-orangnya luar biasa semua tuh.
itu nggak cukup juga, tapi didukung juga dengan infrastruktur yang ada di sini gitu kan. Ada ruang podcast kayak gini, ada hall, ada auditorium, macam-macam lah. Jadi pesan saya ya di sini aja gitu, jangan pindah kemana-mana. Kita kembangkan potensi kita bareng-bareng di sini dengan pengembangan talenta itu tadi. Nah, pesan saya yang kedua adalah teman-teman tahu pedang nggak? Ini saya sampaikan juga sih. Teman-teman tahu pedang kan? Pedang tuh proses pembentukannya gimana? Dari besi, terus ditempa, Nah, ditempa, diasah, digeprek, dipanaskan, dilebur, Iya, dipanaskan lagi, dipukul-pukul lagi, sampai akhirnya dia jadi pedang yang sakti, pedang yang tajam, tajam, bisa terbang begitu, terbang, bisa nusuk-nusuk orang sendiri gitu. Itu pedang yang luar biasa. Tapi berbeda halnya ketika pedang itu dia cuma dipukul-pukulnya biasa-biasa aja, dipanasinnya cuma minim, dileburnya juga nggak begitu parah gitu-gitu. Itu dia akan jadi pedang yang ya biasa-biasa aja juga, nggak tajam, nggak sakti, nggak dicari banyak orang. Nah, saya memandang hidup tuh sebagai kayak gitu, mirip dengan pedang. Makin kita banyak masalah, makin kita ditekan sana sini, makin kita hidupnya susah. Saya yakin itu kan tempaan tuh, itu kan peleburan dan lain sebagainya. Saya yakin orang-orang kayak gitu tuh, ketika dia berhasil survive, dia akan jadi pedang yang luar biasa, pedang yang dicari banyak orang. Jadi ketika teman-teman punya banyak masalah, nggak masalah. Tanamin mindset aja kalau misalkan kalian akan jadi orang yang luar biasa ke depannya ketika kalian survive dari UNU Jogja. Kayak gitu. Terus yang ketiga, ini pesan terakhir. Teman-teman kalau punya bakat apapun, mau ikut lomba, mau ikut apa lagi? Pertukaran pelajar, magang, terus apalagi sih aktivitas organisasi gitu-gitu, datang aja ke saya, ke kami, ke pengembangan talenta, nanti kami akan dampingi kalian sampai kalian sukses lah, merasa sukses lah ya, jangan sukses merasa sukses gitu dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Gitu sih mungkin Mas kalau dari saya. Oke. Makasih banyak ya Mas Mi buat buat closingannya yang semoga itu bisa membangun jiwa-jiwa kobaran buat jadi orang-orang yang bisa bermanfaat, buat bisa sukses buat diri sendiri, buat orang lain juga. Kita bisa jadi motivasi juga buat orang lain, buat ngelahirin Mas Mip yang lain gitu. Jangan kayak saya lah, ntar gondrong lagi orang-orang. Bolos lagi di masjid. Bolos lagi, jangan. Bolos lagi di kayak yang lain aja, kayak Mas Iya. Fajar, kayak Mas Widya gitu-gitu aja, kayak Mas Adit. Sumpah Mas itu Nafi. aku baru kali ini ketemu ketemu narasumber ya, asik ini banget Ini lebay nih. Lebay nih. Dibilang lebay lah, dia bilang dari situ kayak gak serius Mas, maksudnya biasanya kalau kita bicara sama orang-orang yang punya yang punya jalur riwayat hidupnya sukses gitu, tapi rupanya di belakang itu yang kayak Mas Mip tadi, aku merasa bangga buat ada nilai D di itu. Kalau itu diulang aja sih. Ya, harusnya diulang. Jangan bangga kalau itu. Ya. Nah, makasih banyak ya Mas Mim buat obrolan santai kita, bermanfaat kita. Semoga itu jadi motivasi banget buat teman-teman Sobat Agripedia, terutama buat mahasiswa UNU Yogyakarta yang masih bingung buat mencari talent, buat nyari tempat konsultasi tentang lomba, organisasi. Di UNU Yogyakarta itu jadi kampus pertama yang punya bakat development, Mas. Nggak tahu saya, kayaknya iya. Saya nggak tahu. Ya, dan di situ kalian bakalan ketemu sama Mas Mim. Jangan takut, bukan orang tua. Mas Mim kita adalah pemuda ganteng berprestasi. Wah, itu dia. Nah, jadi buat teman-teman apalagi yang cewek yang malu buat bercerita, nah mungkin lebih nyaman dengan pandangan yang lebih enak. Nah, datang ke ruang Direktur Talent Development di UNU Yogyakarta. Semoga itu bisa memberi kalian jalan buat nemuin passion kita. Oke, mungkin kita udah ngobrol panjang lebar ya. Mungkin kita tutup juga Nisa, Mas Mim, kita pamit undur diri buat Sobat Agripedia. Sekian dari kami di program Agrispare Podcast. Semoga dengan ini kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.